Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berkenan kepada yang terhormat Bapak Haji Bambang Susatyo SE MBA kami. Menulislah, maka kau akan hidup selamanya. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau sampaikan akan terus hidup sepanjang bumi ini ada. Maka sekali lagi, mari kita menulis sebanyak-banyaknya buku untuk kemajuan kita bersama. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sahabat saya, Pak Menteri Hukum dan HAM yang luar biasa yang telah menyampaikan pidato yang sangat menyentuh, terutama tentang Prof. Ramli. Saya kira sudah waktunya Pak Yasona diusulkan menjadi Menteri di Kabinet. Karena jam terbangnya sudah melampaui menteri-menteri yang ada hari ini. Sehingga dapat dipastikan beliau tidak perlu belajar lagi tapi langsung start, tancap gas untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan negara. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Barat Dr. Atalia Praratia, yang dalam hal ini walaupun tidak secara resmi mewakili Pak Gubernur, tapi di mata saya mewakili Pak Gubernur sahabat saya, yang insya Allah akan berbaju kuning ke depan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Yosep Nay Soe. Penting saya menekankan kata-kata Dr. Yosep Nay Soe, karena itu adalah doa kita semua. Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dr. Karjoto SH MHum yang mudah-mudahan hadir di antara kita. Kemudian Ibu Rektor atau yang mewakili Dekan Fakultas Hukum Unpad Dr. Idris SHMA. Kemudian yang tentu saja promotor saya Profesor Ahmad M. Ramli dan Dr. Ari Julfikar yang saya hormati dan saya banggakan. Mengawali pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kekaguman sekaligus tahajud saya melihat apa yang disampaikan oleh Prof. Ramli tadi. Bukan karena beliau promotor saya, tapi saya betul-betul tahajud, betul-betul baru kali ini saya bisa menilai latar belakang sebuah lagu ada diciptakan dan kemudian membuat kita menata hati dalam setiap berbagai kesempatan. Prof. Ramli tadi benar bahwa ketika kita pacaran, kita putus cinta, itu lagu sangat mempengaruhi. Sekaligus juga menjadi kekuatan baru bagi kita. Jadi new power sekarang ini adalah orang-orang yang mampu menyihir dunia, tidak dengan politik, tidak dengan kekuatan politik, tapi dengan kekuatan budaya, dengan kekuatan kata-kata dalam lagu, dan kemudian diikuti oleh seluruh dunia. Prof. Ramli tadi sudah memberikan contoh bagaimana kekuatan budaya, kekuatan grup, kekuatan figur seorang penyanyi, ya, BTS, mampu menyihir begitu banyak jutaan pengikutnya yang tadinya tidak mau divaksin menjadi divaksin.
Begitu juga di Indonesia ini telah lahir new power baru, new power yang telah menyihir jutaan anak-anak muda kita. Kalau nanti tahun 2030 70% penduduk Indonesia berumur produktif 30-40, maka orang-orang seperti Raffi Ahmad, orang-orang seperti Hatta Halilintar, orang-orang seperti Dodi Corbuzier itu akan menjadi kekuatan-kekuatan baru mengalahkan ketua umum partai politik yang ada pada hari ini. Jadi itu adalah lahirnya era baru. Bapak Ibu sekalian, mengawali pada kesempatan ini tentu saja saya mengucapkan selamat kepada seluruh guru besar dan dosen Fakultas Hukum Unpad yang hari ini karya-karya ilmiahnya diluncurkan dan ditampilkan, mulai dari yang senior hingga yang junior. Tadi saya lihat Putri dari Pak Prof. Ramli juga mengambil bagian daripada apa yang hari ini kita saksikan, peluncuran buku yang sangat penting bagi kemajuan bangsa kita ke depan. Hadirnya karya-karya ilmiah ini membuktikan bahwa Fakultas Hukum Unpad memiliki reputasi tinggi. Dan seperti yang telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Fakultas Hukum Unpad juga telah menempati ranking yang membanggakan baik di level nasional maupun di level internasional. Jangan main-main, UNPAD telah masuk peringkat World Class University. Di samping itu, Fakultas Hukum Unpad juga memiliki kekhasan berupa bidang cyber law, siapa lagi motornya kalau bukan Profesor Ramli, dan transformasi digital yang saat ini menjadi sangat relevan dan konseptual, mengingat dunia telah memasuki era industri 5.0 di mana perkembangan teknologi mendorong kita untuk menciptakan sebuah nilai baru. Misalnya, konsep metaverse yang menjembatani dunia maya dengan dunia realita, di mana pengguna memiliki akses pada avatar digital untuk berinteraksi, bahkan bertransaksi dalam komunitas virtual yang saling terhubung. Bayangkan ke depan kita semua akan terhubung 24 jam di dunia maya, di metaverse, dengan avatar kita masing-masing. Kita hari ini bisa saja di avatar berbentuk wujud yang kita inginkan, mau seperti John Travolta, seperti Thompson, mau seperti James Bond, bisa kita lahirkan avatar kita di dunia maya. Dan kita bisa mencari siapa saja, berpacaran dengan siapa saja tanpa harus bertemu dan berhubungan. Untuk sekedar relaksasi yang kita lakukan. Dunia sekarang sudah masuk kepada dunia metaverse yang tidak bisa dihindarkan. Sebuah kota di Korea Selatan telah membuka kantor wali kotanya di metaverse. BNI sudah membuka cabang di metaverse. Di negara Afrika Selatan sudah buka kantor presidenan di metaverse. Jadi ke depan saya yakin dan percaya akan ada dunia lain selain dunia nyata, yaitu dunia maya di metaverse. Dengan demikian juga tidak ada lagi seperti yang disampaikan oleh Prof. Ramli, jarak antara salah satu negara dengan negara lainnya. Kita akan terhubung satu sama lainnya ya, tanpa ada perbedaan, baik kurs nilai tukar uang maupun perbedaan lainnya. Kita akan disatukan dalam satu bahasa yang sama, yaitu bahasa digital di era metaverse ke depan. Sehingga persiapan kita tentu saja penting menyiapkan aturan undang-undang yang mampu melindungi kita sebelum memasuki dunia metaverse tersebut. Kita tidak ingin tentu saja peraturan ada setelah peristiwa itu terjadi. Kita ingin mempersiapkan diri sebelum peristiwa terjadi, kita buat aturannya. Peristiwa investasi bodong, robot trading itu akibat daripada kita tidak siap menyiapkan aturan, peristiwanya telah berjalan terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, era industri 5.0 adalah sebuah tantangan besar yang menghadapkan kita pada dunia
pada dua pilihan, yaitu ikut bertransformasi melalui adaptasi dan inovasi, atau kita semua akan terdisrupsi oleh kemajuan tersebut. Derasnya laju perkembangan zaman membuat tatanan kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang begitu cepat. Konsepsi kita dalam memaknai kemapanan akan terus-menerus terkoreksi oleh pusaran paradigma zaman. Kemajuan teknologi informasi seperti internet tidak hanya akan berfungsi untuk mendorong akselerasi dalam diseminasi informasi, melainkan juga menopang kebutuhan manusia untuk hidup lebih nyaman, mudah, dan efektif. Lahirnya Ethereum, lahirnya Bitcoin, lahirnya USDT dan mata-mata uang, mata-mata transaksi lainnya itu karena mereka menilai, atau generasi muda milenial menilai apa yang ada sekarang dengan perbankan yang konvensional tidak efisien, mahal, dan lambat. Jadi itulah langkah-langkah anak-anak muda hari ini merubah dunia dengan gerakan yang mereka lakukan. Mereka tidak peduli dolar naik, rupiah anjlok, dia punya Ethereum, dia punya Bitcoin, dia punya USDT. Transaksi dilakukan dalam hitungan detik dan tidak ada potongan yang seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. Kita hari ini sudah memasuki dunia digital. Bank Indonesia juga sedang merancang rupiah digital melalui BI Fast. Beberapa bank sudah buka kantor perwakilan di dunia metaverse seperti Halo Bank, kemudian Bank BNI. Saudara-saudara sekalian, menghadapi realitas ini, kita memang tidak mungkin melakukannya dengan langkah biasa-biasa saja, termasuk dalam pembuatan regulasi. Sikap rigid dan konservatif atau membiarkan regulasi yang menghambat transformasi dan kreativitas akan berdampak pada ketertinggalan yang membuat kita terdisrupsi. Saya mengapresiasi berbagai pemikiran para akademisi Fakultas Hukum Unpad, dari mulai teori hukum pembangunan hingga yang saat ini dikembangkan, yaitu teori hukum transformatif, yang bukunya baru saja kita saksikan diluncurkan. Pola pikir hukum informatif progresif sangat dibutuhkan, apalagi saat ini kita telah masuk era industri 5.0. Saat ini tepat kiranya kita mengembangkan prinsip hukum transformatif, sebuah teori yang memandang hukum tidak semata berfungsi untuk terciptanya ketertiban, kepastian, dan keadilan, tetapi juga menjadikan hukum sebagai infrastruktur transformasi untuk kekuatan bangsa dalam menghadapi revolusi digital yang tidak dapat dibendung lagi. Pendekatan hukum transformatif progresif di berbagai bidang sangat kita butuhkan agar Indonesia bisa unggul sebagai kompetitor saat dunia memasuki transformasi yang demikian masif. Disinilah hukum berfungsi sebagai akselerator transformasi di berbagai bidang dan bukan sebagai penghambat transformasi. Hukum bukan sebagai penghambat transformasi. Itu PR kita hari ini. Bukan hanya kita ciptakan untuk sekedar ketertiban, tapi justru harus mampu mengakselerasi berbagai kemajuan yang tidak bisa dibendung lagi oleh kita semua. Terakhir, saya ingin mengomentari salah satu buku yang membahas tentang hak cipta lagu, yang ditulis dengan gaya bertutur yang mudah dicerna. Buku ini membawa kita memahami tidak hanya dari aspek hak cipta, tetapi juga background terciptanya sebuah lagu tanpa perlu susah mencerna, karena ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami meskipun tetap ilmiah. Saya baru tahu hari ini tentang lagu yang sering kali saya dan Pak Yasona Alisian, My Way. Oh, ternyata bukan lahir dari negara Amerika, tetapi dari negara Eropa, tepatnya adalah Italia. My Way. I know the end is near. Tunggu tanggal mainnya. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.